Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang Mustang Airsoft Gun dan juga teman-temannya. Pada saat hari ini syuting di tanggal 17 Agustus 2024. Jadi libur, toko rame banget. Teman-teman bisa lihat nih. Kameramen bisa liatin ke belakang. Jadi pas hari libur ini banyak orang-orang yang datang ke STC, khususnya ke Tosaurus, buat lihat-lihat mainan yang ada di toko. Bahkan mungkin tadi gue lihat sempat ada banyak yang transaksi untuk pembelian unit baru ataupun unit yang ada, kan? Dan sekarang juga ada banyak nih, lihat ke bawah kameramen tuh, barang-barang pre-order sudah nyampe. Jadi teman-teman yang kemarin sudah memesan unitnya sekarang sudah pada sampai, ada di sini, ada di atas juga sudah ada sampai. Jadi teman-teman di toko Tosaurus juga bisa memesan unit airsoft gun, ya kan, di web-web yang ada seperti airsoft Tiger. Pokoknya gue sempat ngomongin web-web yang bekerjasama dengan toko Tosaurus. Jadi kalau barang di sini nggak ada, teman-teman bisa pesan di web itu, lalu pre-orderin ke toko nih. Nah, ini mungkin teman-teman jarang lihat ya kalau gue mereview unit handgun. Dan sini ada beberapa unit handgun yang modelnya baru-baru, dulu datang juga. Seperti ini misalnya nih. Nih, ini keren banget teman-teman. Langsung dapat silencernya. Ini kita bisa buka nih teman-teman. Ini juga dapat nih flash hider kecilnya nih. Oh. Iya tuh. Jadi langsung paket pembelinya sudah sama silencernya teman-teman. Oh, juga ada yang ini sih. Lihat nih. Kameramen kesini deh, bisa lihat langsung semuanya tuh. Ya kan? Ini langsung sama kerdus-kerdusnya. Ini unit-unit handgun premium teman-teman. Jadi yang sudah dimodif, yang setahu gue ya. Kayak ini udah dapat sama optiknya, ya kan? Kerdusnya juga nih langsung dapat yang model seperti ini, ya kan? Kalau yang standar-standar mah cuma kerdus seperti biasa. Dan masih banyak lagi unit-unit custom khususnya untuk handgun yang teman-teman bisa lihat di toko Tosaurus. Nah, tadi gue bilang nih, dia tuh dapat flash hider kecil gini sebenarnya nih. Balik. Nah teman-teman, jadi masih banyak juga unit-unit custom seperti ini yang ada di store. Kalau teman-teman pernah ke store toko Tosaurus, double-double gue ngomongnya. Kalau teman-teman pernah ke Tosaurus, itu di bagian lorongnya itu banyak unit-unit custom seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli standaran itu ya mungkin slide-nya nih, uppernya nih nggak seperti ini, ya kan? Lu nggak dapat optiknya seperti ini, biasa kosongan aja. Tapi yang sudah di Tosaurus tuh yang dijual yang sudah di custom. Ada juga yang standar di dalam toko, teman-teman datang ke masuk ruangannya tuh banyak juga yang standaran. Nah, tentunya harganya juga harga-harga premium teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah siap buat memiliki unit-unit custom dengan kantong yang asik, bisa langsung lihat-lihat koleksinya teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, kalau gue lagi mereview unit ya kan, itu banyak juga informasi-informasi yang gue selipin, yang terkadang ditanya-tanya lagi nih, keskip, seperti misalnya cara PO, ya kan, lalu bagaimana cara ngisi gas, yang basic-basic tuh sering juga tanyain, ngisi peluru gimana, memiliki unit airsoft gun tuh gimana, pakai KTA atau enggak, itu sering sekali gua selip-selipin. Makanya kalau nonton jangan skip-skip teman-teman. Jadi cobalah tonton dari secara lengkap, dari tempat bermain, komunitas juga gue sebutin juga di situ kadang-kadang. Jadi ya kita bilang tadi, tonton secara lengkap agar informasinya mengenai airsoft gun itu sampai. Ya kan? Kalaupun nggak gue sebutin satu video, pasti ada di video-video yang lain. Gitu. Termasuk cara pemilikan unit airsoft gun,
penggunaannya, harus ke klub mana, itu tuh harus kita ikuti teman-teman. Karena unit ini adalah unit yang memang nggak semua orang bisa memiliki dengan mudah, karena ada izin kepemilikannya. Kemarin itu banyak juga orang yang nanyain tentang, Bang, review dong unit-unit yang harganya di kisaran 10 jutaan lah, bawah ya kan. Nah sekarang ada nih unit GBBR yang harganya itu affordable banget, kisaran 10 jutaan lah, malah 10 juta ke bawah, sudah termasuk registrasi dan macam-macamnya. Nah unit apa pakai itu, mari kita lihat unitnya. Ini unit handgunnya udah cukup ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih lengkap, silakan datang ke store aja, atau bisa lihat di Instagramnya. Kalau mau telepon-telepon atau WA pada pukul 11 sampai jam 8 malam, hari Selasa sampai hari Minggu. Di luar jam-jam itu ya tentunya akan slow respon teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau mau tanya jawab di jam-jam operasionalnya teman-teman gitu. Oke teman-teman, nah sekarang kan sudah mudah ya sekarang mendapatkan unit airsoft gun. Apalagi di toko Sosuru sudah dimudahkan sekali, dari mulai perizinannya, dari pre-ordernya. Tapi jangan lupa, gue tidak akan bosan mengingatkan berkali-kali bahwasanya jika teman-teman sudah memiliki unit airsoft gun, segera mungkin untuk bergabung ke klub-klub yang resmi, di organisasi airsoft gun yang resmi seperti di ABU, di Porgasi, di FAI ataupun di INASOK. Karena di situ kita akan diarahkan, kita akan dibina bagaimana kita menggunakan unit airsoft gun. Karena unit ini itu mirip sekali dengan real steel atau senjata aslinya. Jadi kita juga harus mempergunakannya dengan khusus, gitu, dengan baik lah. Tidak dibawa kemana-mana, harus datang ke tempat bermain, ya kan, ke tempat servis. Jadi tidak diperkenankan untuk dibawa di luar kegiatan airsoft gun teman-teman. Jadi sekali lagi gue ingatkan, unit ini mudah sekarang didapatkannya, tapi jangan lupa untuk diurus surat kepemilikannya dan ikuti segera ke klub-klub yang resmi di Indonesia. Nah, taruh lagi nembak nih. Di sini kita bisa lihat, bisa nyoba. Jadi kalau sudah beli, kalian bisa mencoba. Ataupun kalau habis servis, teman-teman bisa ngetes nembak di toko gitu teman-teman. Nah, kembali ke topik. Bahwasanya pada hari ini gue akan membahas atau mereview unit-unit GBBR yang baru datang dengan harga yang affordable, 10 juta ke bawah, ya kan? Sudah dapat unit GBBR dengan desain-desain terbaru dari King Arms. Karena sebelumnya tuh unit-unit GBBR di bawah 10 juta itu sangat langka teman-teman, susah didapatkan. Karena unit-unit yang GBBR yang ada itu kisaran 15 juta ke atas hingga sampai 20 juta ke atas tuh ada. Nah, ini ada tiga produk yang datang. Bukan 3 produk, 2 produk dengan berbeda varian warnanya. Yang ini adalah KWA TWS Carbine Light GBBR. Ini kan, yang ini warna tannya teman-teman. Sama aja, cuma beda warna aja nih. Tuh, di inverse antar bagian railnya dengan bagian bodinya teman-teman. Sementara yang kecil ini adalah KWA TWS SBR GBBR. Yang membedakan hanya pada bagian panjang dari si railnya. Nah, yang ini 5 inch, yang ini 9. Ya kan? 9 inch lah. Semua terbuat dari bahan polimer, teman-teman. Ya kan? Hampir semua dari bodinya ini terbuat dari bahan polimer. Mungkin kalau bahan metal hanya pada bagian si bumper topnya nih, tabungnya nih. Ini metal. Lalu triggernya terbuat dari metal. Bodinya juga polimer. Tapi ini polimer dengan kualitas yang cukup baik, tebel. Ya. Bisa deketin nih. Ada marking-markingnya nih, marking sama semua teman-teman. Tuh. Lihat. Kelihatan nggak markingnya? Dan kalau kita ketok,
Tuh, itu nggak kopong, padat. Jadi apa ya? Menyatakan kalau unitnya ini terbuat dari bahan yang solid. Kalau dia polimernya tipis, itu bunyinya itu nyaring, ini enggak. Tuh. Nyaring semua, padat. Tapi demi sedemikian rupa kita juga harus membawanya dengan hati-hati, jangan sampai jatuh misalnya kan. Karena ini tentunya karena masih bahan polimer, tetap harus dijaga lah ya. Sekuat-kuatnya bahan polimer, kalau emang jatuhnya keras ya pasti akan rusak lah. Beda sama kalau misalnya berbahan dasar metal, dia mungkin hanya lecet saja ya, nggak sampai yang patah gitu kan. Gitu teman-teman. Nah, untuk bagian flash readernya, kalian lihat dari dekat aja deh. Kita ngebahas yang model karbin dulu nih. Ini dari bagian depannya, relnya seperti ini. Kan ini kita bisa attach segala macam, dari mulai unpack-nya, dari mulai phone grip-nya nih. Kalau teman-teman ngerasa perlu pegangan depan, kan apalagi terlebih ini unit GBBR, tentunya ada recoil-nya atau hentakannya. Jadi ketika nembak tuh biasanya tuh ada hentakannya. Jadi supaya kita bisa menstabilkan saat menembak ya tentunya pakai phone grip nih. Ya kan? Jadi lebih enak lah, lebih stabil, ya kan? Lalu di sini ada iron sight atau pisir depan belakang yang bisa di folding nih, tuh. Ya kan? Dan bagian flash reader-nya ini bisa kita ganti. Ini, kalau teman-teman ngerasa ingin pakai silencer yang lebih besar ataupun pakai flash reader model lain bisa diganti, tapi ingat jangan dipaksakan karena dratnya atau lingkaran di dalamnya itu suka berbeda-beda. Ada yang searah dengan jarum jam, ada yang tidak searah dengan jarum jam. Jadi kalau nggak masuk jangan dipaksain teman-teman. Masuk ini nih. Oh ya. Nah, kelihatan nggak nih dratnya? Nah, dratnya ini suka beda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi pastikan dratnya yang ini dengan yang teman-teman baru pengen pasang itu harus sama, sesuai. Tuh, kalau enggak ya bisa bisa dol. Dan satu lagi, kalau teman-teman mau pakai silencer yang lebih panjang daripada ini, misalnya segini ya, pastikan juga si flash reader si inner barrelnya ini juga sepanjang dengan flash reader atau suppressor yang teman-teman pengen pakai. Misalnya suppressornya panjang segini ya, sementara innernya cuma segini. Itu nanti akibatnya pelurunya itu kadang-kadang bisa mentok-mentok di dalam si silencernya, jadi nggak keluar, ya kan? Jadi pastikan innernya diganti nih, yang kuning ini diganti sepanjang dengan panjangnya si silencer, segini. Ini segini panjangnya lebih karena memang dia pakai ini. Jadi dia kalau kita pasang, bentar ya, itu dekat dengan ujung dari si flash header, teman-teman bisa lihat nih. Kuningnya kelihatan nggak? Nah, jadi si BB itu keluar nggak jauh dari ujung dari si flash header. Lu bayangin kalau flash headernya panjang, innernya pendek, dia akan mentok-mentok di dalam si flash headernya atau suppressornya teman-teman. Itu harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue bagian yang warna hitam full black, Dove kan warnanya nih. Jadi kalau di sebelah kiri ini ada selektor, ya kan, single, auto dan save, dan ada si ini bolt catch teman-teman, ya kan. Kalau dibaliknya itu cuman ada mag catch. Jadi ini enggak ambidex. Ambidex itu adalah sistem di mana bagian kiri dan kanan itu ada sama. Misalnya seperti ini, selektornya ada di kiri dan kanan, ya kan. Lalu si mag release-nya nih juga ada di kiri dan kanan. Itu namanya sistem ambidex. Tapi ini tidak. Jadi kepisah antara si selektor dan si magazine mag release-nya. Ya kan? Markingnya kata nggak? Marking atas ini. Kelihatan? Oh, marking atas kelihatan ya. Dan untuk bagian pistol gripnya nih seperti pada umumnya model-model M4 teman-teman. Tuh, ya kan? Ini cocking handle-nya sama. Ini longcer banget nih, nggak seret, ya kan?
Ya teman-teman. Nah, ini berikutnya adalah KWA apa tadi? Lupa mulu gua. KWA TWS SBR. Nah, ya kan? Sekarang kita deketin aja sama yang sama-sama tan deh. Kita lihat persamaannya. Sama semua teman, dari mulai popor, ya kan, yang bisa adjustable. Ini pencet nih, sama aja nih, ya kan? Kalau ke bagian depan ada selektor, make release, ya cuma ini aja, bagian handguardnya yang memang lebih pendek teman-teman. Baliknya juga sama. Nih, make kita seperti ini, unik ya. Jadi panjang. Dan yang asiknya lagi, kalau lu punya yang model karbin ataupun yang SBR, dia mempunyai magazine PCC style, ya kan? Jadi ini PCC itu pistol kaliber karbin. Sebenarnya kalau di real-nya isinya itu sama kayak peluru pistol. Jadi tidak yang seperti 5,56 kali berapa milimeter, bukan kayak seperti magazine ataupun peluru-peluru pada unit rifle, tapi ini model pistol. Ini bisa dipakai di model karbin, model SBR. Asik, jadi lu nggak perlu beli 2 unit dengan banyak magazine atau masing-masing mag, ya kan? Bisa lu pakai semuanya nih. Kalau lu mau main yang area-area sempit, ya kan, bisa lebih luas nih dengan ini nih, karena pendek nih kan, enak nih dipegang nih, tuh. Jadi movingnya tuh lu bisa luasa, ya kan? Ya, kalau ini lu bisa mungkin mainnya di medium lah ya, jaraknya tuh agak-agak jauh, medium range, jadi nggak terlalu jauh, sedang-sedang aja, karena memang innernya lebih panjang ya kan, lebih panjang, jadi jangkauannya juga lebih panjang dibanding yang ini. Ini sih sama aja, lu mau pakai ini atau mau pakai ini di arena yang nggak terlalu luas, tetap pasti enak kok. Tergantung pembawaan ketika lu bermain, ketika lu sering nonton YouTube ya kan, bagaimana lu nge-bridge satu ruangan atau masuk ke satu ruangan ya kan, itu kan ada suka kita diajarin tuh atau suka kita nontonin gerakan tubuhnya seperti apa, cara masuknya, cara nembaknya, cara membawa unitnya, itu sudah dipelajari. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja gitu teman-teman. Semakin pendek, semakin kecil, maka gerakan lu ketika lu masuk ke ruangan ataupun bergerak menyusup segala macam itu lebih enak. Semakin panjang, ya kan, mungkin akan semakin berat, ya kan, unitnya, dan mungkin akan semakin susah kalau lu masuk ke ruang-ruang sempit ataupun sedang menyelinap ya. Tapi keunggulannya kalau handguardnya dan innernya panjang, itu jangkauannya lebih jauh lah, gitu ke targetnya. Jadi ada plus minusnya kalau lu punya unit panjang dan unit yang pendek, begitu. Oke? Kita akan lihat berapa EPS-nya MIG BBR ketika kita tembakan. Apakah yang karbin dengan yang SBS ini sama FPS-nya atau performanya? Mari kita lihat. Satu lagi. Sekarang, nah seperti ini nih, gue selalu berikan informasi selipan di video-video gue. Jadi pastikan teman-teman tuh nonton secara lengkap, jadi nggak ketinggalan. Jadi sekarang di toko Thesaurus bisa beli unit secara kredit dengan menggunakan kartu kredit BCA teman-teman, begitu. Bisa PO juga. Ya kalau teman-teman ke toko mau lihat unit barangnya, oh nggak ada barangnya nih, bisa lihat di mana ya? Bisa dilihat di web yang bekerja sama dengan toko Thesaurus. Unitnya apa aja? Kemarin gue udah ngobrol sama Mbak Novi, disebutin tuh websitenya, dimana kita bisa memesan unit yang kita mau, gitu. Nah teman-teman, tadi gue mungkin salah sebut ya, kalau yang kecil ini adalah KWA TWS SBR, bukan SBS. Jadi masing-masing ini punya warna yang berbeda. Nih ada yang warna hitamnya, ini warna tannya, begitu juga yang karbin, yang hitam, dan ini yang tan. Jadi tersedia semua di toko.
untuk masing-masing varian dengan masing-masing warnanya teman-teman. Ini dia tokonya nih. Lihat. KWA, TWS, SBR. Yang ini SBR. Itu. Sekarang kita coba. Oh ya, kemarin itu katanya masih banyak nanyain bagaimana sih cara ngisi gas, bagaimana sih cara ngisi peluru di magazine GBBR. Mari kita cekidot. Oke teman-teman, seperti inilah magazine PCC-nya ya. Di sini ada banyak nomor-nomornya nih, kan? Di sini buat isi gasnya. Di sini nyuntiknya nanti, dan di sini buat masukin ntar BB-nya. Tarik, kita masukin. Nanti kita lihat. Nah ini karena ini model PCC magazine-nya, jadi memang agak cungkring nih. Oh, seperti ini penampilannya kalau dia menggunakan magazine PCC, bukan magazine Mac M4 biasanya. Nih, teman-teman cara ngisinya nih. Ya kan, karena ini lebar lubangnya, ya kan? Jadi kita tarik aja. Biasanya setiap pembelian unit dapat BB loader nih. BB loader adalah alat untuk memudahkan kita masukin peluru ke dalam magazine-nya. Tuh. Biasanya kalau GBBR itu bisa membuat sampai 30 BB sekaligus. Beda sama elektrik yang bisa membuat peluru bisa sampai 100 BB sekaligus. 100 lebih bahkan. Kita isi segini aja. Ini sebenarnya masih bisa sampai ke ujung nih. Karena kita mau nyoba aja nih, kita isi segini dulu. Nanti kalau kurang kita gampang bisa isi lagi. Oke teman-teman, setelah kita masukin BB-nya nih ke dalam. Nah, kita harus masukin gasnya ke lubang memang sudah ditentukan ya. Kalau yang di magazine seperti ini ada di bawah. Ada juga yang di samping. Nah, ini kebetulan yang ada di bawah. Pastikan gasnya ini memang yang gas khusus untuk keperluan unit airsoft gun, khususnya GBBR. Jangan sampai lu iseng-iseng masukin gas yang ada lu misalnya beli, karena tuh gas yang kecil-kecil yang buat masak yang beli di Indomaret. Itu jangan sampai. Jadi ini bukan peruntukannya. Namanya itu ini apa ya? Green gas ya. Ada banyak macam nama untuk gas unit airsoft gun. Yang ini adalah green gas. Mungkin lain lagi juga ada. Belinya di mana? Belinya ya bisa di toko airsoft gun. Oke teman-teman. Ingat sekali lagi, jangan coba-coba untuk menggunakan gas selain gas yang diperuntukkan untuk GBBR. Jadi cara ngisinya adalah biasa kita masukin ke lubangnya, lubang suntiknya ini nih, ya kan? Harus pas. Tekan aja selama 10 detik, ya kan? 10 detik, lalu cabut. Masukin lagi 10 detik, cabut sampai 3 kali lah ya. Nanti tandanya ketika dia sudah penuh, gasnya akan nendang keluar. Akan nyembur keluar seperti ini misalnya nih. Ini sepertinya sudah penuh nih. Nah, nyemburnya kencang banget ya. Oke lagi. Bisa juga nyembur karena memang belum pas antara lubang si tabungnya dengan lubang yang ada di magazine. Nah ini pas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cabut, masukin lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dah, seperti itu. Sekarang kita akan coba berapa FPS-nya, bagaimana performanya antara yang karbin dan yang si SBR dengan menggunakan satu magazine aja. Oke? Oke teman-teman, kita akan coba nembak GBBR yang karbin dengan yang SBR dengan satu magazine saja nih, ya kan? Kita akan lihat safety-nya seperti apa. Jadi setelah ini sudah keisi BB dan gas, masukin. Nah, pastikan jangan sampai tangan kita masuk ke trigger nih, karena sudah masuk si magazine beserta gasnya sudah ada di dalam. Jangan sekali-kali megang dengan jari di dalam. Pastikan luar seperti ini. Oke. Ini masih selektornya safety nih teman-teman. Apakah kita bisa kokang? Kalau nggak bisa dikokang berarti safety-nya bagus. Nah,
Ini dalam posisi safety selektornya, ini nggak usah dikokang nih. Jadi jangan dipaksain. Kalau dipaksain bisa jebol nih si cocking handle-nya. Jadi caranya adalah kita pindahin dulu ke bagian single, baru bisa kita kokang. Nah, oke, jangan dipaksain ketika selektornya masih dalam keadaan safety. Harus pindah dulu ke bagian single atau burst. Mari kita lihat berapa fps didapat dengan menggunakan KWA TWS Carbine. Single dulu ya. Tes dulu deh. Oke, kamera bisa ke sini. Pindah kamera ke sini. Udah ada nembak tadi. Sini aja. Single ya. 295. Percobaan ke 1. Kelihatan nggak? Percobaan kedua 267. Nah, sekarang coba kita akan tembakan burst. Apakah FPS-nya turun atau naik atau stabil? Sini dong kameranya dong. Kita kan masih nilai TPS. 234. Jadi memang wajar kalau kita menembakkan single dan akan turun FPS-nya ketika kita menggunakan burst. Kita lihat performanya ketika menggunakan single ke target ya teman-teman. Ini kalau kita nggak stabil, kita bisa tarik supaya kita enak untuk menahan recoilnya. Nah, sekarang kita akan coba apakah dia bisa menggunakan unit SBR ini dengan satu magazine yang sama. Nah, bisa teman-teman. Jadi terbukti bahwasanya satu magazine aja bisa menggunakan dua jenis atau tipe GBBR yang berbeda, ya kan? Tapi kita lihat apakah FPS-nya sama apa enggak. Kita lihat single ya. 321 untuk singlenya. Coba kita burst dengan menggunakan SBR 326. Coba kita lihat burst gimana performanya dengan menggunakan KWA SBR. Mantap. Oke teman-teman, silakan. Unitnya sudah tersedia di toko dengan harga 10 juta kurang, ya kan? Di bawah 10 juta lah ya, sudah dapat unit GBBR dengan bahan polimer. Silakan, karena ini adalah unit terbaru dari KWA yang bisanya unit-unit GBBR itu di atas 10 jutaan, ini dengan harga di bawah 10 juta udah dapat GBBR. Salam jajan.